Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui di antara rukun iman yang keenam adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya apa? Kedua-duanya, ya, apa yang terjadi atas muka bumi yang baik maupun apa yang buruk, kedua-duanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu dari pondasi rukun iman yang barang siapa tidak beriman dengan rukun iman yang keenam ini, maka tidak ada faedahnya rukun-rukun yang lainnya. Sehingga rukun iman yang enam ini harus diimani secara totalitas, tidak boleh parsial, tidak boleh beriman kepada sebagian, kemudian mengingkari yang sebagian. Makanya Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka dia telah gugur amalannya. Maka kita harus pelajari satu persatu, ya, dengan dasar-dasar yang cukup sehingga kita dikatakan kita telah beriman dengan rukun-rukun iman tersebut. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan juga yang terakhir beriman kepada al-qadar, yaitu takdir, ya. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang lebar, tapi saya akan menyampaikan secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami secara sederhana, yaitu al-iman bil qadar, ya. Dan ayat tentang hal ini sangat banyak. Kata Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kita tuliskan di Lauhil Mahfuz, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir, ya. Takdir, maratibul iman bit takdir. Di sini ada namanya tahapan-tahapan iman. Pada takdir. Ada 4 tahapan secara umum, ya. Satu, dua. Adapun tahapan yang pertama adalah tentang al-ilm. Ilm, yaitu Allah telah mengilmui segalanya. Segalanya, ya, sebelum mencipta. Yang kedua ada namanya al-kitabah, pencatatan. Yaitu maksudnya Allah mencatat apa yang Allah akan ciptakan di Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz. Kemudian yang ketiga, semua yang akan kehendak, al-masyiah, kehendak. Itu semua yang akan Allah ciptakan, semua yang akan Allah ciptakan tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Kemudian yang keenam baru disebut dengan al-khalq, penciptaan. Penciptaan, atau kalau kita boleh katakan eksekusi, ya. Eksekusi. Ini
Saya mau kasih gambaran sederhana tentang takdir. Perhatikan di sini para ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya takdir itu apa? Takdir kalau kita mau katakan perencanaan, ya, muqaddir yaitu mentakdirkan, merencanakan. Kita bahasa sederhananya yaitu perencanaan, ya. Misalnya sederhananya kalau seorang arsitek ingin buat sebuah rumah, maka dia ada perencanaan namanya RAB, ya. Apa rancangan anggaran belanja, kemudian apa anggaran bangunan, ya, kemudian urusan semuanya nanti dia gambar semuanya. Ini kalau kita bicara orang bikin rumah, ada cara anggarannya ada, kemudian bangunannya ada, kemudian kapan selesainya, kemudian bagaimana ceritanya rumah ini, tipe-tipenya bagaimana, jelas, ya. Saya mau kasih sederhana. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan apa yang terjadi sekarang ini, Allah sudah mentakdir terlebih dahulu. Itu Allah sudah mengarsitek terlebih dahulu, Allah sudah siapkan terlebih dahulu. Yang semua yang akan Allah ciptakan itu telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab namanya ilmullah as-sabiq. Yaitu ilmu Allah yang mendahului. Kita tahu bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, luas, ya. Dalam banyak ayat Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima 'amilu yaumal qiyamah. Inna Allah bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidakkah kau lihat bahwasanya Allah mengetahui seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi? Ya, bahkan tidak ada orang tiga orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat, tidak ada 5 orang berbisik kecuali Allah yang keenam. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, dan banyak ayat Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim, ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah juga berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, yaitu ilmu meliputi segala sesuatu. Ilmumu meliputi segala sesuatu. Adapun cakupan ilmu Allah, Allah mengatakan cakupan ilmu Allah, ya. Cakupan ilmu Allah yaitu Allah mengetahui yang telah terjadi. Allah mengetahui yang telah terjadi. Kemudian mengetahui yang sedang terjadi. Mengetahui yang akan terjadi. Mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana? Terjadi pun bagaimananya Allah tahu. Dan dalam banyak ayat Allah mengatakan misalnya walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tatkala orang-orang di neraka jahanam mengatakan, "Ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke muka bumi, kami ingin beramal saleh." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu," kalau mereka dikembalikan di atas muka bumi, la'adu limanuhu an, mereka akan kembali lagi bermaksiat. Jadi tidak terjadi, tapi seandainya terjadi Allah tahu bagaimana. Kata Allah juga, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Seandainya mereka keluar bersama kalian berjihad orang-orang munafik tersebut, mazadukum illa khabala, mereka hanya semakin bikin onar bagi kalian, tapi mereka tidak keluar. Jadi ilmu Allah yang telah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu, sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana Allah juga tahu. Dan ini semua Allah tahu secara detail. Ya, semua ini Allah tahu secara detail. Allah tahu secara detail. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu ilmunya. Baik. Ini tahapan pertama. Jadi Allah tahu
mengilmui segala sesuatu sebelum Allah mencipta. Nah, ilmu ini yang berkaitan dengan makhluk, Allah catat. Ilmu yang berkaitan dengan makhluk, gampangannya, ilmu yang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang Allah akan ciptakan, Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah tulis semuanya di Al-Lauhil Mahfuz. Dan dalilnya terlalu banyak. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulla syai'in dalam surat Yasin. Saynahu fi kitabim mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di kitab umum di Lauhil Mahfuz. Ya. Kemudian juga misalnya ma faratna fil kitabi min syai', ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun yang terluput dalam tertulis dalam Alkitab, dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, tidak ada musibah apapun yang menimpa di bumi atau pada diri kalian kecuali telah fi kitab, telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Semua di Imamul Mubin, ya. Ini bukan kitab yang fi Imamul Mubin. Ahsainahu fi Imamin Mubin, ya. Jadi semua kata Allah, apa musibah apapun yang menimpa di bumi ataupun pada diri kalian kecuali telah tercatat sebelum Allah menciptakannya, ya. Kemudian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Inna Allah kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50 alf sanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kapan bumi dan langit diciptakan enggak ada yang tahu, berapa juta tahun yang lalu. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi Allah tuliskan takdir semuanya. Semuanya akan terjadi. Ya. Perencanaan Allah tersebut, Allah gampangannya perencanaan Allah tersebut Allah telah ilmui, Allah tulis perencanaan tersebut. Ya. Kemudian juga seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma khalaqallahu al-qalam, tsumma qala lahu." Pertama kalau ciptakan adalah pena, Allah berkata, tulis. Qala madza aktub, apa yang ku tulis? Uktub maqadir khalaiq ila qiyamis saah. Yang pertama Allah ciptakan adalah pena, Allah berkata tulislah. Kata pena, apa yang ku tulis? Kata Allah, tulislah takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat kelak. Jadi ini namanya marhalah kedua atau martabat kedua, al-kitabah, pencatatan. Perencanaan tersebut Allah catat dan ini tidak akan pernah berubah. Ya, kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Itu namanya takdir. Ya. Taib. Sekarang kita pada proses eksekusi. Ya. Setelah Allah mengilmui, Allah mencatat. Kalau kita boleh katakan dua proses, namanya proses eksekusi. Ya, proses eksekusi. Nah, sebelum eksekusi, semua yang akan Allah ciptakan itu di atas kehendak Allah. Semuanya, kebaikan, keburukan. Di sinilah poinnya, kita tahu bahwasanya beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di sini ada beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Perhatikan di sini. Di sini ada yang buruk. Ya, apakah
timbul pertanyaan, apakah Allah menghendaki keburukan? Saya tidak akan menyampaikan khilaf-khilaf secara panjang lebar ya. Saya ingin menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja. Jawabannya iya. Jawab iya. Baik. Bagaimana logikanya? Logikanya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, muradan li dzatihi. Memang itulah langsung yang dikehendaki. Namanya muradun li ghairihi. Yaitu dikehendaki karena ada sesuatu di balik itu, ada sesuatu yang di balik itu yang sesungguhnya Allah kehendaki. Ini saya akan jelaskan. Contoh yang benar-benar dikehendaki oleh Allah, misalnya kebaikan, ini segala kebaikan. Contoh segala kebaikan. Misalnya Jibril, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Surga dan lain-lain, ya. Ada yang dikehendaki dia buruk, ya. Jadi dari satu sisi ini maksudnya bagaimana? Dari sisi secara langsung kelihatan buruk. Kelihatannya buruk. Tapi di balik itu adalah kebaikan. Contohnya banyak. Yang orang kali ini orang bisa pahami Allah menghendaki kebaikan, menghendaki Jibril, menghendaki Muhammad SAW, surga, menghendaki keindahan. Nah, orang yang terkadang jadi bingung di sini. Kenapa Allah menghendaki keburukan? Jawabannya, Allah menghendaki keburukan itu bukan pada zat Allah ingin keburukan, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Jadi jika ditinjau secara langsung kelihatannya buruk. Tapi kalau ditinjau dari di balik itu maka akan ada kebaikan. Contoh sederhana. Saya kasih logika sederhana seperti seorang dokter yang ingin mengamputasi kaki seorang pasien. Kaki seorang pasien kalau terlepas, dipotong, dilepaskan dari badannya, ini keburukan secara zatnya, badan pasien tersebut tidak lagi sempurna. Kenapa? Karena kakinya terpotong. Tetapi di balik proses pemotongan atau amputasi kaki pasien tersebut ada kebaikan karena menyelamatkan tubuhnya. Jadi kalau ditinjau dari sisi tubuhnya yang dipotong itu keburukan, tapi ditinjau dari di baliknya, di balik hikmahnya apa, maka itu kebaikan. Itu kebaikan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan, menciptakan kerusakan di daratan dan di lautan, yaitu bencana-bencana alam. Kenapa? Kerusakan tidak baik. Ada kerusakan bencana alam, keburukan. Allah mengatakan, "Wallahu la yuhibbul fasad." Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi Allah ciptakan. Kenapa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat ulah perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Ternyata Allah menciptakan keburukan, di balik itu ada kebaikan. Kebaikan tersebut adalah agar mereka sadar. Dari sini kita tahu bahwasanya yang Allah takdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi di balik keburukan itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Ada hikmah yang baik yang Allah kehendaki. Sederhana, saya kasih contoh lain. Seperti orang bertanya, kenapa Allah ciptakan iblis? Iblis buruk. Kalau nggak ada iblis kita semua di surga. Tetapi kata para ulama ada hikmah.
Allah menciptakan iblis kenapa? Bahkan Allah izinkan dia hidup sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Iblis ketika mau hidup dia minta izin. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Aku ingin menggoda manusia. Kata Allah, innaka minal munzarin. Kau diberi tangguh. Silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di balik penciptaan iblis banyak maslahat yang Allah kehendaki. Pertama, dengan adanya iblis Allah menguji manusia, ya. Karena Allah menciptakan manusia untuk diuji. Dengan adanya iblis, maka akan ada sebagian yang berdosa kemudian bertobat dan Allah cinta dengan ibadah taubat. Ya, dengan adanya iblis maka nampaklah Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengakui dosa-dosanya, dan ini Allah sukai. Dengan adanya iblis maka Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif antara surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis ngapain ciptakan neraka? Ada surga, ada neraka. Kemudian ada Musa, ada Fir'aun. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, ya. Ada kasih sayang, ada kebencian, ya. Ada orang-orang berjihad jalan Allah, ada orang-orang berjihad jalan syaitan. Ini semua tidak akan terjadi kalau enggak ada iblis. Enggak akan terjadi kalau enggak ada iblis. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, bisakah Allah menciptakan ini semua tanpa iblis?" Jawabannya enggak bisa. Sama kita mengatakan, "Bisakah Anda menggambar bunderan yang bersegi 4? Bisakah Anda menggambar bunderan segi 4? Ya enggak bisa. Bunderan ya bunderan segi 4, segi 4. Bisakah Anda naik ke bawah? Ya enggak bisa. Namanya naik ke atas. Pertanyaan sudah salah. Ya. Dengan adanya iblis, ini contoh sederhana. Ini iblis sesuatu yang paling buruk di alam semesta, iblis. Ternyata di balik keburukan iblis banyak sekali hikmah-hikmah kebaikan-kebaikan. Itu yang disebut dengan hikmah-hikmah. Itu yang disebut dengan hikmah-hikmah. Nah, hikmah-hikmah ini ada yang kita bisa pahami, ada yang akal kita sampai, ada yang tidak sampai. Ada yang tidak sampai. Inilah, jadi hikmah sebagian Allah buka. Kenapa terjadi begini? Allah jelaskan. Ada yang memang tidak sampai, otak kita tidak sampai. Di sinilah Allah kunci, kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Di sinilah yang Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia buat. Ya, perbuat. Baik. Inilah dalam Al-Qur'an Allah mengatakan is'alu amma yaf'alun. Yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, ya. Wa hum yus'alun, mereka lah yang ditanya, ya. Saya ulangi lagi biar tidak salah paham, saya ulangi. Kita kalau bicara takdir, saya katakan seperti perencanaan. Ibarat seorang arsitek ingin membuat sebuah rumah, maka dia butuh dengan perencanaan, RAB, kemudian gambar dan semuanya. Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengcreate semua ini, alam semesta dengan isi-isinya, dengan apa yang berjalan di atas alam semesta tersebut. Maka tentunya dengan di atas ilmu. Allah punya ilmu, Allah tahu semua apa yang dia lakukan. Ilmu Allah terus mencakup segala sesuatu sebagaimana sudah kita jelaskan. Setelah itu, ilmu yang berkaitan dengan penciptaan makhluk Allah catat. Tidak semua ilmu Allah luas, tidak bisa dicatat. Tetapi ilmu yang berkaitan dengan makhluk yang akan Allah ciptakan, apa yang terjadi pada mereka, bagaimana nasib mereka, semuanya Allah catat di Lauhil Mahfuz. Dan ayatnya sudah kita sebutkan. Setelah itu Allah masuk pada marhala eksekusi. Bagaimana eksekusinya? Pertama Allah berkehendak, kemudian Allah ciptakan. Nah, semua yang akan Allah ciptakan, semua Allah kehendaki. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu ternyata yang diciptakan ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau menghendaki kebaikan, kita semua bisa memahami. Nah, bagaimana kalau ada keburukan yang Allah kehendaki, seperti Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Fir'aun. Kenapa Allah ciptakan? Maka kita bilang sesuatu yang keburukan, ya. Ini kebaikan, ini keburukan. Keburukan yang Allah ciptakan itu murad li ghairihi, dikehendaki karena ada sesuatu di balik itu yang sesungguhnya Allah kehendaki. Maka keburukan tersebut kalau kita tinjau secara langsung, maka dia buruk. Tapi kalau kita tinjau di balik hikmahnya, maka dia baik. Saya sudah contohkan seperti tadi bagaimana seorang dokter yang mengamputasi ya kaki seorang. Secara zahir kaki hilang itu buruk, tapi dampaknya baik, sama. Kenapa Allah ciptakan iblis? Jadi kita sebutkan hikmah-hikmahnya. Oleh karenanya, kebaikan yang ada di balik keburukan itu namanya hikmah, istilah kita. Nah, hikmah ini ada yang akal kita sampai dan ada yang akal kita tidak sampai. Nah, kebanyakan orang ingin tahu ini, kenapa begini, kenapa begitu, yang akalnya belum tentu sampai. Baik. Kita masuk pada marhala yang keempat, yaitu
penciptaan. Di sini Allah menciptakan segalanya, ya. Segalanya yang Ia kehendaki. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu. Dalam yang lain, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Semuanya telah diciptakan oleh Allah. Kita manusia, saya diciptakan, otak saya diciptakan, jantung saya diciptakan, roh saya Allah yang ciptakan, kehendak juga Allah yang ciptakan. Semua yang apa yang saya lakukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bukunya Imam Bukhari menulis buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Itu perbuatan hamba ciptaan Allah. Baik. Ini sederhana tentang takdir. Ini sederhana tentang takdir. Saya tidak sedang masuk dalam perincian-perincian tentang pemahaman ahlul bid'ah dan yang lainnya yang khawatir semakin mempersulit pemahaman. Tapi inilah ya. Jadi semua yang terjadi alam semesta ini tidak ada yang keluar dari kehendak Allah dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kita manusia, Ustaz? Hakikat manusia? Hakikat manusia? Ya. Hakikat manusia? Jawabannya, ya, bagaimana hakikat manusia? Manusia punya kehendak. Manusia punya kehendak. Tidak terpaksa. Punya pilihan. Tidak terpaksa. Kita merasakan hal tersebut, kita tidak terpaksa. Kita berkehendak, kita mau makan, enggak, ya. Mau ke masjid, enggak juga enggak, ya. Ada secara umum semua kegiatan kita bisa memilih. Ada hal yang tidak kita di luar kemampuan kita, ada, ya. Saya sering contohkan misalnya, kalau disuruh angkat kaki kanan, saya bisa angkat kaki kanan. Suruh angkat kaki kiri, saya bisa. Tapi kalau suruh angkat dua-duanya enggak bisa, enggak mampu, ya. Di luar kehendak kita. Kadang-kadang orang sakit tiba-tiba tangannya bergerak. Ya, ini di luar kehendak dia mau diam enggak bisa, ya. Tapi secara umum kita punya kehendak. Tetapi yang perlu diingat, kehendak kita di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Ya. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa yasha Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, manusia punya kudrah. Manusia punya kudrah. Punya kudrah untuk mukul, kudrah untuk makan, kudrah untuk jalan, yaitu kemampuan, ya. Tetapi di bawah kudrah Allah. Semua ini, yang ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua adalah ciptaan Allah. Taib. Jadi dari sini kita tahu semua yang akan terjadi dan sedang terjadi sampai hari kiamat, sampai surga dan neraka, semuanya sudah ditakdirkan. Tidak ada yang keluar dari perencanaan Allah. Allah adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik perencana, sebaik-baik pencipta. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah, dari rencana Allah. Tidak ada yang keluar. Tidak seperti manusia kalau berencana ternyata keluar. Kalau berencana ternyata tidak berhasil dan yang lainnya.
ada miss-nya, ada missing-nya dan yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak meng-create, menciptakan, Allah punya ilmu, Allah catat ilmunya dan ini sudah tidak akan pernah berubah. Allah berkehendak, kemudian Allah ciptakan. Ini namanya takdir. Timbul pertanyaan nanti, orang bertanya nanti masalah poin ini tadi. Ustaz, kenapa Allah ciptakan keburukan? Kita jawab ada hikmahnya. Ya, dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kata para salaf, al-qadar, kata Ali bin Abi Thalib, sirrullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, enggak ada yang bisa tahu. Sudah tersembunyi, enggak ada yang tahu. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya sudah ditakdirkan di neraka atau surga? Sudah. Tapi kita enggak ada yang tahu. Malaikat enggak tahu, nabi enggak tahu, enggak ada yang tahu hanya Allah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya kita berusaha. Kita tahu semua terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu takdir kita surga atau neraka, tapi ingat kita bisa berusaha. Ya, kita bisa berusaha, kita bisa memilih meskipun ini semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa pilih, kita bisa berusaha meskipun semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi dan kita tidak tahu apa takdir kita. Ya, kita tidak tahu apa takdir kita. Taib, mungkin ini yang saya sampaikan. Habis ini saya akan bicara selanjutnya. Tolong di foto atau dihapus, silakan. Tolong difokuskan biar Taib, beberapa kaidah penting tentang takdir. Yang pertama, ya, takdir yang di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Ya. Karena rencana Allah matang dan tidak ada eksekusi yang keluar dari perencanaan. Yang kedua, takdir, ya, tersebut, ya, tidak ada yang tahu. Ya. Nabi dan malaikat pun tidak tahu. Ya. Malaikat pun tidak ada yang tahu. Karena takdir tidak ada yang tahu, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya, ya, pertama, jika, ya, seseorang mendapat kenikmatan, jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Karena semua sudah ditakdirkan. Jika seorang dapat musibah, ya, maka jangan terlalu sedih. Kenapa? Semua sudah ditakdirkan. Kemudian yang berikutnya di antara hikmahnya, ya, jika beraktivitas maka tawakal. Karena yakin semua sudah ditakdirkan. Kemudian ketika beramal, tidak ujub karena tidak tahu bagaimana akhir kita. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir amalnya. Sementara Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Ya. Kemudian perlu kita perhatikan, ya,
semua sudah ditakdirkan. Dan dikehendaki Allah. Ya, termasuk penghuni surga dan penghuni neraka. Nah, semua sudah ditakdirkan penghuni surga maupun penghuni neraka, ya. Ya. Namun perhatikan, ya. Namun ya, tidak ada yang tahu akan hal itu. Tidak ada yang tahu dia di surga atau di neraka. Tidak ada yang tahu, ya. Tetapi Allah punya sunnatullah, aturan. Yang beramal soleh masuk surga. Yang bermaksiat masuk neraka. Ya. Maka tidak boleh seorang berdalil dengan takdir kalau ternyata dia sedang bermaksiat, sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Sama seperti saya sering sampaikan, ada pencuri, dia mau dipotong tangannya, dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, saya mencuri sudah ditakdirkan oleh Allah." Kata Umar, sama, kau di tanganmu dipotong pun karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Apakah kita tatkala bermaksiat kita bilang, kita enggak tahu takdir kita, bagaimana kita berdiri dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan? Kita enggak tahu. Ada orang bermaksiat, dia bunuh orang, aduh sudah takdir. Iya. Tapi kan kau gimana berdiri dengan sesuatu yang kau tidak tahu tentangnya? Ya. Memang sudah ditakdirkan, tapi kau tidak tahu takdir tersebut. Ya. Dan kau punya pilihan, Allah kasih pilihan. Kita tidak bisa berujar di hadapan Allah. Jangan seorang kemudian bermaksiat masuk neraka, dia bilang, ya Allah sudah kau takdirkan. Enggak bisa. Hadirnya. Jelas peraturan ada berlaku di depan, kau punya kehendak, ya. Dan inilah yang disebut dengan sirrullahil maktum. Kenapa begini, kenapa begitu? Allah tidak terima pertanyaan tersebut. Otak kita enggak sampai, ya. Kaidah berikutnya, ya. Akal adalah indera yang memiliki keterbatasan. Sebagaimana indera-indera yang lain. Mata tidak mampu melihat matahari. Ya, dengan kuat tidak mampu mata kita. Pendengaran tidak bisa mendengar yang sangat kuat atau yang sangat pelan, enggak kuat. Sama akal kita pun demikian. Akal kita banyak hal yang bisa kita pikirkan dan ada hal yang tidak bisa akal kita tidak sampai. Akal kita tidak sampai. Saya contohkan, akal kita enggak sampai. Kita enggak bisa memikirkan, mengilmiahkan bagaimana jin bisa menjelma menjadi hewan, kita enggak bisa ilmiahkan. Otak kita enggak sampai, ya. Kita enggak bisa, otak kita memikirkan zat Allah, otak kita enggak sampai. Otak kita enggak bisa mikir bagaimana sifat-sifat Allah. Bagaimananya otak kita tidak sampai. Banyak hal, ya. Malaikat bagaimana tidak makan, tidak minum kok bisa bergerak dengan kuat dan cepat, otak kita tidak sampai. Ruh saja, yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepada Allah tentang ruh, mau kita pikirkan, mau ilmiahkan enggak sampai. Otak kita ruh ini bagaimana hakikatnya? Dalam tubuh tidak bisa keluar, Allah bisa cabut. Bagaimana? Enggak ada yang tahu. Tatkala kita tahu bahwasanya otak kita tidak sampai pada banyak hal, maka di antaranya otak kita enggak sampai pada takdir. Ya. Saya ulangi, ketika akal kita tidak mampu memikirkan banyak hal, maka demikian juga dengan takdir. Maka disinilah kenapa ada kita dipaksa untuk percaya, makanya disebut dengan al-iman bil qadar. Beriman kepada takdir. Sudah beriman. Kenapa orang musyrikin dulu tidak beriman kepada hari akhirat? Karena enggak masuk logika mereka. Gimana? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapa yang bisa mengembalikan tulang-tulang sudah hancur, sudah lumat, kemudian menjadi manusia lagi? Enggak masuk logika. Kita bilang takdir juga demikian, kita enggak masuk logika. Ya. Kalau orang bertanya, banyak pertanyaan tidak bisa kita jawab. Kenapa iblis yang jadi korban? Ya enggak bisa dijawab. Kenapa Muhammad SAW dipilih menjadi seorang rasul? Kenapa tidak dari Jawa, tidak dari Indonesia?
Nggak bisa. Allahu a'lamu haitsu raji' risalah. Kata Allah yang lebih tahu di mana dia letakkan risalahnya. Jadi maksud saya banyak hal yang otak kita tidak sampai dan banyak pertanyaan teka-teki yang tidak bisa dijawab. Ustaz kalau begini kenapa? Sudah, itu tunduk kepala, otak kita nggak beriman kepada takdir ya. Beriman kepada takdir. Jadi sebenarnya pembahasan takdir itu sebenarnya kenapa kita beriman kepada takdir? Ini poin pentingnya ini. Bukan untuk kita tanya jawab ya. Tapi adalah ini ya. Hikmahnya jika seorang dapat kenikmatan kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah tidak ada satu musibah menimpa kecuali karena telah Allah catat ya di Lauhul Mahfuz sebelum Allah ciptakan. Buat apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Maka ketika dapat musibah jangan terlalu sedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang terhindar darimu tidak akan mengenaimu, yakin. Ini buat orang tawakal. Jadi ketika musibah kita sudah qadarullah. Makanya kita musibah kita mau kalau terkena musibah, qadarullah ma syafa'al. Qadarullah ma syafa'al. Ya. Kita sudah tahu dan kita sudah berusaha ya. Dan kita tahu kalau sudah ikut prosedur pasti apa yang Allah takdirkan di balik itu ada kebaikan. Yang penting kita ikut prosedur. Yang kedua kalau kita mendapatkan kenikmatan kata Allah wala tafrahu bima atakum, jangan sombong dengan apa yang kau dapatkan. Semua sudah ditakdirkan. Oh saya ini kaya karena saya cerdas, saya bekerja dan yang lainnya. Jangan sombong. Semua sudah ditakdirkan. Ada orang yang bahlul tapi kaya raya. Ada orang enggak bekerja sama sekali tiba-tiba kaya raya. Kenapa dia dapat warisan dari orang tuanya? Ini bertanya, kenapa dia dapat warisan saya enggak? Itu urusan Allah. Allah lebih tahu apa yang dia kerjakan. Otak kita enggak sampai. Serahkan kepada itulah butuh iman, butuh ketundukan akal. Kemudian juga tatkala beraktivitas tawakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Fattaqullaha ajmilu fit talab. Kata Nabi, malaikat Jibril datang kepadaku dan mengabarkan, anna nafsan lan tamuta, sungguhnya satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, fa'jimilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Rezeki sudah tercatat, tapi kita berusaha. Rezeki sudah tercatat, namun kita harus berusaha. Maka seorang tatkala berusaha dia bertawakal karena dia tahu rezekinya sudah ditakdirkan, tapi dia akan berusaha mencari rezeki tersebut. Ya. Kemudian di antara faedahnya kalau kita beramal kita tidak ujub. Mungkin kita sering ikut pengajian, mungkin kita panitia pengajian, mungkin kita ustaz, mungkin kita baca Quran. Jangan ujub. Kenapa? Kita enggak tahu penghujung kita. Sementara Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung dari akhirnya. Amalan tergantung dari akhirnya. Mungkin yang terakhir kita perlu tambahkan ya. Takdir tidaklah menghilangkan hukum sebab akibat. Baik. Semua sepakat, ya. Semua sepakat. Meski rezeki kenyang sudah ditakdirkan, tapi kalau mau kenyang harus melakukan sebab makan, harus menempuh sebab makan ya. Sama. Semua sudah ditakdirkan. Anak, keturunan sudah takdir. Tapi kalau mau punya anak, ya kawin. Menempuh sebab. Itu pun belum tentu berhasil punya anak. Maka nikah. Semua orang tahu. Ajal. Ajal juga sudah ditentukan. Tapi kalau sakit, ingin sembuh, meskipun sudah ajal sudah ditentukan, ingin sembuh, maka berobat. Yang terakhir, saya kasih garis merah ya. Sama. Surga neraka juga sudah ditentukan. Surga neraka juga sudah ditentukan.
Tapi kalau masuk surga, mau masuk surga harus beramal soleh. Itu sebabnya beramal soleh. Ya, ini di antara yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan juga di sini ya. Tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan. Kenapa? Karena itu bentuk berdalil dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Baik, inilah mungkin poin-poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.